Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang rekan-rekan Universitas Nusa Mandiri, rekan-rekan mahasiswa Universitas Nusa Mandiri di mata kuliah konsep dasar cloud computing. Sebelum saya melakukan pembahasan lebih jauh tentang konsep dasar cloud computing, berikut saya sampaikan rencana pembelajaran. Tujuannya yaitu memahami tentang cloud computing, memahami tentang konsep dasar dari cloud computing, secara umum memahami tentang layanan cloud computing, memahami implementasi cloud computing. Pada pokok bahasan cloud computing nantinya pada minggu pertama yang akan disampaikan yaitu konsep dasar cloud computing, minggu kedua ada perkembangan dan implementasi cloud computing, minggu ketiga topologi jaringan dan perangkat lunak cloud computing, minggu keempat manajemen pengelolaan dan sumber daya cloud computing, minggu kelima model keamanan cloud computing, minggu keenam layanan cloud computing yaitu berupa SAS, PAS, dan IaaS. Minggu ketujuh review materi dan kuis pra-UTS, minggu 8 UTS. Minggu ke-9 utility dan web service, minggu ke-10 ada e-commerce, minggu ke-11 ada manajemen service process and integrated network, minggu ke-12 peluang dan tantangan dari cloud computing, minggu ke-13 ada cloud computing dan strategi TI modern, minggu ke-14 pengenalan software pembangun cloud computing, minggu ke-15 review materi dan kuis pra-UAS, minggu ke-16 yaitu UAS. Untuk sumber referensi yang digunakan di sini ada dari Dr. Ilian Castello tahun 2015 dalam bukunya Basic of Cloud Computing terbitan Elsevier. Terus ada Dan C. Mariensu, Morgan Kaufman tahun 2017 dalam bukunya Cloud Computing Theory and Practice. Terus ada Anggeriana dan Herwin tahun 2011 dalam bukunya Cloud Computing penerbit Informatika Jakarta. Selanjutnya Berkah Santoso tahun 2012 dalam bukunya Perkembangan Virtualisasi Cloud Indonesia Jakarta, dan lain sebagainya. Itulah sumber buku-buku referensi yang digunakan di mata kuliah cloud computing. Sebagai catatan, mahasiswa diharapkan mempunyai buku referensi tersebut, baik berupa e-book ataupun sumber referensi lainnya. Kedua, mahasiswa wajib memiliki slide dan RTM, yaitu rubrik tugas mahasiswa. Mahasiswa bisa mencari jurnal yang berhubungan dengan cloud computing, atau kalian bisa mencari di YouTube untuk proses penambahan dari materinya tentang cloud computing. Selanjutnya di rencana pembelajaran, pertemuan 1 sampai dengan 6 disampaikan dengan metode ceramah, metode diskusi, dan latihan soal. Sistem penilaiannya yaitu 20% kehadiran, 25% nilai UTS, 30% nilai UAS, dan 25% tugas. Atau nanti bisa dilihat di rencana tugas mahasiswa ataupun kuis. Nah, deskripsi singkat dengan tugasnya, mahasiswa mengerjakan soal-soal lembar tugas mahasiswa, atau nanti bisa didiskusikan dengan dosen pengampu mata kuliah cloud computing masing-masing. Apa sih itu sekarang ya, tentang cloud computing, pengertiannya itu apa cloud computing? Secara umum, definisi dari cloud computing atau komputasi awan merupakan gabungan pemanfaatan teknologi komputer atau komputasi dalam suatu jaringan.
dengan pengembangan berbasis internet atau awan yang mempunyai fungsi untuk menjalankan program atau aplikasi melalui komputer-komputer yang terkoneksi pada waktu yang sama. Tetapi tidak semua yang terkoneksi melalui internet menggunakan cloud computing. Secara harafiah, definisi cloud computing diartikan sebagai kumpulan seperangkat teknologi yang biasanya membentuk lingkungan cloud. Namun, Roterdere Castillo tahun 2014 menilai kumpulan teknologi tersebut bukan inti dari cloud computing. Cloud computing merupakan gaya komputasi baru di mana sumber daya yang terukur secara dinamis dan seringkali menggunakan konsep virtualisasi yang disediakan oleh provider dengan memanfaatkan media internet. Secara konsep, definisi cloud computing berarti menyimpan dan mengakses data dan program melalui internet dari lokasi berbeda atau menggunakan komputer dari hard drive komputer kita. Syarat utama dalam konsep cloud computing adalah kehadiran internet untuk mengakses data. Itu syarat utamanya. Menurut Sullivan pada 2009 dalam The Definitive Guide to Cloud Computing merupakan model pemberian layanan teknologi informasi untuk pengguna secara fleksibel dengan server virtual, skalabilitas besar, dan manajemen layanan teknologi informasi ini dapat digunakan oleh organisasi untuk mempermudah menjalankan proses bisnisnya. Menurut Herwin Anggriana pada 2011 dalam jurnal Cloud Computing, Komputasi Awan menilai cloud computing merupakan tren baru di bidang komputasi terdistribusi, di mana berbagai pihak dapat mengembangkan aplikasi dan layanan berbasis SOA atau Service Oriented Architecture di jaringan internet. Pengguna cloud computing dapat mengakses layanan dari berbagai perangkat seperti PC, laptop, bahkan smartphone, tanpa perlu memiliki infrastruktur fisik lain. Pengguna hanya perlu menyewa infrastruktur virtual dari penyedia pihak ketiga. Provider TI merupakan layanan kepada pengguna platform cloud computing dengan pembayaran berdasarkan penggunaan. Data-data di dalam layanan tersebut disimpan di banyak server cloud dan kumpulan server membentuk data center. Sejarah kehadiran teknologi cloud computing. Berdasarkan sejarahnya, cloud computing merupakan hasil evaluasi bertahap. Konsep penggabungan computing resource melalui jaringan global disebut-sebut berawal pada tahun 1960-an. Seiring dengan kumpulan intergalaktik computer network oleh JCR Licklider, ia juga bertanggung jawab atas pembangunan Advanced Research Projects Agency Network atau ARPANET tahun 1969. Saat itu ia memiliki cita-cita bahwa seluruh manusia di dunia seharusnya bisa berhubungan dengan mengakses program dan data dari sarana manapun dan dimanapun. Namun pandangan lain diungkapkan Herwin Anggriana dalam bukunya Cloud Computing atau Komputasi Awan. Menurut dia, hal yang mendasari konsep cloud computing berawal pada 1960-an. Saat itu John McCarthy, pakar komputasi dari Massachusetts Institute of Technology atau MIT, yang juga dikenal sebagai salah satu pionir kecerdasan buatan, menyampaikan gagasan bahwa suatu hari nanti jaringan komputasi akan menjadi infrastruktur publik, sama halnya seperti listrik dan telepon. Dalam perkembangan cloud computing sebenarnya tumbuh bersama internet dan web. Terlihat bahwa pendorong utama teknologi komputasi adalah revolusi internet. Pada era 1990-an, perusahaan
telekomunikasi mulai menawarkan VPN layanan jaringan pribadi dengan kualitas lebih baik, tapi biaya lebih rendah. Untuk menyeimbangkan penggunaan server, mereka menggunakan bandwidth jaringan, lalu menggunakan simbol awan sebagai petunjuk titik demarkasi antara provider dan pengguna. Pada dasarnya, komputasi awan memperluas batas untuk menutup server serta infrastruktur jaringan. Sampai akhirnya pada tahun 1995, Larry Ellison, pendiri Oracle, memunculkan ide network computing sebagai kampanye untuk menggugat dominasi Microsoft yang saat itu merajai desktop computing dengan Windows 95. Ellison menawarkan ide bahwa pengguna tidak membutuhkan software sistem operasi yang dijelaskan dalam PC mereka, melainkan dengan network computing sebagai pengganti desktop. Namun, akhirnya inovasi itu lenyap karena kualitas jaringan komputer yang belum memadai dan pengguna kembali memilih PC desktop. Seiring perkembangan performa jaringan komputer pada akhir 1990-an, lahir konsep penerus network computing, yaitu aplikasi service provider atau disingkat sebagai ASP, yang menawarkan akses program aplikasi melalui web. Faktor pendorong kemajuan konsep ini adalah munculnya berbagai layanan hosting dan bahasa pemrograman berbasis web. Sampai akhirnya muncul terobosan baru bernama cloud computing yang tak bergantung pada sistem operasi tertentu, melainkan hanya perlu mengakses internet dan menuju alamat situs untuk menjalankan program yang dibutuhkan. Popularitas komputasi awan semakin menjulang saat munculnya lahan dalam bentuk software AS service atau disingkat sebagai SaaS atau Salesforce.com pada tahun 1999. Aplikasi Customer Relationship Management CRM ini dianggap sebagai pencetus pertama aplikasi perusahaan yang dijalankan melalui internet. Perkembangan berikutnya pada 2005, Amazon Web Service atau bisa dikenal biasanya dengan AWS meluncurkan teknologi Elastic Computed Cloud dalam EC2. Google App Engine dan IBM Blue Cloud inisiatif, jadi terdapat situs layanan web yang dikomersilkan dan memungkinkan individu atau perusahaan kecil untuk menyewa server agar dapat menjalankan aplikasi komputer mereka. Di Indonesia terdapat pula pemain-pemain besar menjalankan bisnis berbasis cloud computing seperti perusahaan milik pemerintah yaitu PT Telekomunikasi Indonesia Tbk. Telkom menyediakan layanan cloud computing untuk memenuhi kebutuhan pengguna. Perkembangan cloud computing sebuah jargon baru di abad milenium yang lahir untuk merepresentasikan semua hal, sebuah konsep baru yang merubah mekanisme bagaimana mengembangkan sistem dilakukan. Sebagai metode virtualisasi yang memungkinkan sistem operasi, middleware, database server, email server, sampai web itu sendiri adalah satu lapisan yang sama. Cloud ini telah menjadi backbone dan infrastruktur pendukung baik di Google, Facebook, Yahoo maupun di berbagai .com dunia. Saat ini konsep cloud ini telah memasuki banyak perusahaan dan sedang mentransformasi penyimpanan dan operasi perusahaan. Mekanisme mencakup recovery yang dijalankan standar operasi pemeliharaan sistem telah bertransformasi menjadi real-time data warehousing. Data warehousing itu yaitu data yang dapat diakses di mana saja, kapan saja, ketika dibutuhkan. Karena penambahan informasi tidak memungkinkan di backup kembali, karena sistem harus berjalan 24 jam setiap hari dan tidak boleh ada masalah. Syarat layanan cloud computing, beberapa syarat yang harus dipenuhi agar layanan yang ada di internet dikatakan sebagai layanan computing, cloud computing, yaitu layanan bersifat on demand, layanan bersifat elastis atau scalable, selanjutnya layanan sepenuhnya dikelola oleh penyedia provider,
sumber daya terkelompok atau resource pooling, akses pita lebar, layanan yang terukur. Selain hal tersebut, karakteristik dari cloud computing adalah sangat cepat di-deploy, instan untuk implementasi. Biaya startup teknologi ini atau cloud computing mungkin akan sangat murah ataupun tidak ada, dan juga tidak ada investasi kapital. Biaya dari servis dan pemakaian akan berdasarkan komitmen yang tidak fix. Pelayanan dapat dengan mudah di-upgrade atau downgrade dengan cepat tanpa adanya penalti. Pelayanan akan menggunakan metode multi-tenant atau banyak customer dalam satu platform. Kemampuan untuk mengcustom pelayanan akan menjadi terbatas. Tipe implementasi cloud computing. Tipe dari implementasi cloud yaitu ada SaaS atau Software as Service berbentuk aplikasi, contohnya adalah Salesforce dan NetSuite. PaaS, platform service, implementasi dari database file system, web server, middleware. Contohnya adalah Heroku, Engineered, Azure itu dari Microsoft, dan IaaS, infrastruktur service berbentuk virtualisasi dari infrastruktur seperti Amazon, yang biasa disebut orang mengenalnya dengan sebutan AWS. Revolusi dari cloud computing, pertama ISP 1.0, ISP 2.0, Polo, ASP, dan Cloud. Nah, di sini seperti ini gambarannya, perkembangannya dari revolusi komputasi awan atau cloud computing. Evolusi cloud. Cloud computing merupakan evolusi yang mengadopsi virtualisasi service-oriented architecture and utility computing. Cloud computing memungkinkan konsumen teknologi untuk memikirkan komputasi secara efektif dengan biaya minimal dan dapat diandalkan. Virtualisasi adalah penciptaan versi virtual bukan aktual terhadap sumber daya teknologi informasi seperti sistem operasi server, perangkat penyimpanan storage, atau sumber daya jaringan. Virtualisasi dapat dilihat sebagai bagian dari tren secara menyeluruh dari enterprise TI yang mencakup autonomic computing. Memahami cloud computing, internet bisa dianggap cloud besar. Cloud berisi komputer yang semuanya saling tersambung, dari situlah berasal istilah cloud menurut Stephen Grave. Cloud computing adalah gabungan pemanfaatan teknologi komputer atau komputasi dan pengembangan berbasis internet atau cloud. Cloud computing atau komputasi cloud dapat diartikan sebagai suatu teknologi yang memanfaatkan internet sebagai resource untuk komputasi yang dapat di-request oleh pengguna dan merupakan sebuah layanan dengan pusat server bersifat virtual atau berada dalam cloud. Dalam kurung internet itu sendiri menurut Krishnadi tahun 2010. Lalu bagaimana cara kerja cloud computing? Seorang pengguna cloud membutuhkan perangkat klien seperti laptop atau komputer desktop, komputer pad, ponsel pintar atau disebut smartphone, atau sumber daya komputasi lainnya dengan web browser atau root akses lain yang disetujui. Untuk mengakses sistem cloud melalui World Wide Web atau disingkat WW3. Cloud computing bekerja secara client server menggunakan protokol web browser. Cloud menyediakan server berbasis aplikasi dan semua layanan data kepada pengguna dengan output ditampilkan pada perangkat klien. Jika pengguna ingin membuat dokumen menggunakan pengolah kata, misalnya cloud menyediakan aplikasi yang cocok yang berjalan pada server yang menampilkan pekerjaan yang dilakukan oleh pengguna pada layar web browser klien. Dengan komputasi cloud, klien hanya memerlukan komputer sederhana seperti netbook, dirancang dengan komputasi cloud dalam pikiran atau bahkan smartphone dengan koneksi ke internet, atau jaringan perusahaan dalam rangka untuk membuat permintaan data dari cloud. Maka istilah perangkat lunak sebagai layanan SaaS. Resiko cloud computing.
Di sini risiko cloud computing yang pertama ada service level. Cloud provider mungkin tidak akan konsisten dengan performance dari aplikasi atau transaksi. Hal ini mengharuskan kita untuk memahami service level yang dapat mengenai transaksi, respon time, data proteksi, dan kecepatan data recovery. Privasi, karena orang lain atau perusahaan lain juga melakukan hosting, kemungkinan data kita akan keluar atau dibaca oleh pemerintah use. Dapat terjadi tanpa sepengetahuan kita atau proof dari kita. Komplain harus memperhatikan regulasi dari bisnis yang kita miliki. Dalam hal ini, secara teoritis, cloud service provider diharapkan dapat menyamakan level compliance untuk penyimpanan data di dalam cloud. Namun karena service ini masih sangat mudah, kita diharapkan untuk berhati-hati dalam hal penyimpanan data. Data ownership, apakah data kita masih menjadi milik kita begitu data tersebut disimpan di dalam cloud? Mungkin pertanyaan sedikit aneh, namun kita perlu mengetahui seperti halnya yang terjadi pada Facebook yang mencoba untuk merubah term of use agreement-nya yang mempertanyakan hal ini. Data mobility, apakah kita dapat melakukan share data di antara cloud service, dan jika kita terminate cloud. Syarat cloud computing yaitu on-demand self-service. Sebuah layanan cloud computing harus dapat dimanfaatkan oleh pengguna melalui mekanisme swalayan dan langsung tersedia pada saat dibutuhkan. Campur tangan penyedia layanan adalah sangat minim. Jadi apabila kita saat ini membutuhkan layanan aplikasi CRM sesuai contoh di awal, maka kita harus dapat mendaftar secara swalayan dan layanan tersebut langsung tersedia saat itu juga. Broad network access, sebuah layanan cloud computing harus dapat diakses dari mana saja, kapan saja, dengan alat apapun, asalkan kita terhubung ke jaringan layanan. Dalam contoh layanan aplikasi CRM di atas, selama ini kita terhubung ke jaringan internet. Saat harus dapat mengakses layanan tersebut, baik itu melalui laptop, desktop, warnet, handphone, tablet, dan perangkat lainnya. Resource pooling, sebuah layanan cloud computing harus tersedia secara terpusat dan dapat membagi sumber daya secara efisien. Karena cloud computing digunakan bersama-sama oleh berbagai pelanggan, penyedia layanan harus dapat membagi beban secara efisien, sehingga sistem dapat dimanfaatkan secara maksimal. Rapid elasticity, sebuah layanan cloud computing harus dapat menaikkan atau menurunkan kapasitas sesuai kebutuhan. Misalnya apabila pegawai di kantor bertambah, maka kita harus dapat menambah user atau aplikasi CRM tersebut dengan mudah. Begitu juga jika pegawai berkurang atau apabila kita menempatkan sebuah website berita dalam jaringan cloud computing, maka apabila terjadi peningkatan, measure service, sebuah layanan cloud computing harus disediakan secara terukur karena nantinya akan digunakan dalam proses pembayaran. Harap diingat bahwa layanan cloud computing dibayar sesuai penggunaan sehingga harus terukur dengan baik. Selanjutnya di sini ada latihan-latihan soal, mungkin nanti rekan-rekan mahasiswa bisa mengerjakan atau nanti bisa dibentuk kelompok pembelajaran. Saya rasa sekian dan terima kasih materi tentang cloud computing pada minggu pertama. Untuk selanjutnya nanti proses belajarnya bisa diakses melalui tempat pembelajaran yang telah disediakan oleh Universitas Nusa Mandiri. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.